Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fit talaqi. Fasal tentang talak. Wa huwa lughatan halul qaidi. Talak menurut bahasa adalah melepaskan ikatan tali. Wa syar'an halu aqdin nikahi bil lafdil ati. Sedangkan talak menurut syara adalah melepaskan ikatan akad nikah dengan lafad yang akan datang. Huwa imma wajibun. Ada kalanya talak berhukum wajib, katalaqi mulin lam yurid al-wad'a. Seperti talaknya seorang suami yang tidak menghendaki menggauli istrinya lagi. Au mandubun, atau talak ada kalanya berhukum sunnah. Ka'ayyajiza 'anil qiyami bihuquqiha. Seperti suami tidak mampu memenuhi hak-hak istri walau li'adami ilaiha, meskipun suami tidak menginginkan istrinya kepada istrinya. Au takuna ghairu afifatin, atau istri dalam keadaan tidak terjaga, malam yakhshal fujura biha, selama seorang suami tidak mengkhawatirkan istrinya berbuat keji. Au sayyi'atal khuluqi, atau istrinya berperangai buruk. Ai bihaitsu la yasbiru ala isyratiha adatan fi mastadharahu syekhuna. Yaitu sekiranya seorang suami tidak sabar lagi hidup bersama istrinya menurut kebiasaan, seperti yang dijelaskan oleh guru kita. Wa illa famata tujadu imra'atun ghairu sayyi'atil khuluqi. Dan jika tidak dijelaskan seperti itu, maka kapan akan ditemukan seorang istri yang tidak berperangai buruk? Baik, dalam pasal ini insyaallah saya akan menjelaskan sedikit tentang talak, tepatnya mengenai hukum-hukum talak. Sebelumnya, talak secara bahasa berarti melepaskan ikatan tali. Sedangkan talak secara syara, talak berarti melepaskan akad nikah dengan lafaz yang akan datang atau yang akan disebutkan nanti. Lafaz tersebut ada kalanya bersifat sharih atau jelas, juga ada yang bersifat kinayah atau sindiran. Nah, lafaz tersebut mengakibatkan putusnya ikatan pernikahan. Adapun hukum talak antara lain, pertama, talak hukumnya wajib, yaitu talaknya seorang suami yang bersumpah ila terhadap istrinya, yaitu sumpah untuk tidak menggauli istrinya lagi. Contoh, suami berkata kepada istrinya, aku bersumpah tidak akan menggauli kamu. Nah, maka dalam keadaan tersebut suami wajib mentalak istri. Yang kedua, talak hukumnya sunnah, yaitu contohnya seperti suami tidak dapat lagi memenuhi hak-hak istri atau memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami, seperti menggauli istrinya dengan ma'ruf, memberi nafkah lahir dan batin, mendidik istri, dan juga menjaga kehormatan istri dan keluarganya. Meskipun dalam keadaan tersebut suami tidak lagi menyukai istrinya. Atau talak sunnah, berhukum sunnah itu ketika seorang istri sudah tidak terjaga kebersihan jiwanya, yaitu istri mantan pelacur contohnya. Nah, itu meskipun suami tidak mengkhawatirkan istrinya berbuat keji, artinya setelah ditalak suami tidak mengkhawatirkan istrinya. Atau talak berhukum sunnah juga ketika seorang istri mempunyai perangai yang buruk. Nah, perangai yang buruk ini dijelaskan, yaitu sekiranya seorang suami tidak sabar atau bosan untuk hidup bersama istrinya menurut kebiasaan. Nah, hal ini seperti yang dijelaskan oleh guru kita atau guru musannif, yaitu Imam Ibnu Hajar al-Haytami. Nah, jika tidak diartikan seperti itu, maka kita
tidak akan menemukan seorang istri yang tidak memiliki perangai yang buruk atau istri yang solehah. Sebab di dalam hadis pun dijelaskan bahwa istri solehah itu seperti gagak al-asom. Itu dalam arti betapa langkanya seorang istri yang solehah. Yang ketiga, talak hukumnya haram. Yaitu contohnya talak bidai. Itu suami mentalak istri yang telah dijima. Ketika jatuh talak tersebut, seorang istri dalam keadaan haid atau dalam suci atau masih produktif. Nah, itu talak haram. Atau terus yang terakhir, hukum talak makruh, yaitu talak yang dijatuhkan suami dalam selain dari yang dijelaskan di atas. Karena di dalam hadis pun dijelaskan bahwa abghadul halalilallah atau talak, jadi perkara halal yang dibenci oleh Allah itu adalah talak. Nah, mungkin hanya itu. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan i'rab dari yang telah saya baca tadi. Yang pertama adalah lafadz halul qaidi. Nah, halu merupakan masdar taukid dari fi'il mudha'af tsulasi mujarrad bab pertama, termasuk fi'il muta'addi. Itu fi'il yang mempunyai maf'ul satu atau lebih. I'rabnya di sana rofa sebab menjadi khobar mubtada lafadz wa huwa. Ciri rofanya dhammatun dhahiratun. Al-qaidi menjadi mudhof ilaih. Ciri i'rabnya jer, ciri jernya dengan kasrah dhahirah. Selanjutnya adalah lafadz imma. Imma merupakan kalimat haraf, termasuk haraf tafsili yang i'rabnya mabni sukun. Haraf imma pun disyaratkan harus dikatakan lebih dari satu kali atau digantikan dengan huruf au. Makanya setelah lafadz imma ada lafadz au mandubun. Nah, itu syarat keberadaan lafadz imma. Selanjutnya di dalam yang saya baca tadi ada lafadz lam yurid al wad'a. Nah, lam yurid syighotnya fi'il mudhari bina ajwaf wau tsulasi mazid awal bab pertama wazan af'ala yuf'ilu. Aroda yuridu. I'rabnya jazm, dijazmkan oleh lam amil jazim. Ciri jazmnya sukun dhahirah. Lam yurid fi'il wal fa'ilu dhamirun barijun, dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiru huwa ya'udu ala mulin. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili fi mahalin jarrin sifatin limaulin. Al wat'a maf'ulun bihi min lam yurid wa huwa mansubun wa lamatun nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih.